saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan PP 221003811020. Kenalkan, saya Mutia Ilmamuka, BP 2210381155. Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang teori demokrasi pada mata kuliah Teori Sosial dengan dosen pengampu Ibu Fani Ratni Pasaribu, SAP MAP. Selamat menyaksikan. Satu, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi, secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam negara demokratis seperti Indonesia, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin melalui pemilu, menyuarakan aspirasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi juga menjamin kebebasan berbicara, berkumpul, dan menyampaikan pendapat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 28. Model-model demokrasi. Ada beberapa model demokrasi yang berkembang di berbagai negara. Di antaranya, yang pertama, demokrasi liberal yang menekankan pada kebebasan individu dan perlindungan hukum. Yang kedua, demokrasi terpimpin, di mana pemimpin dianggap mewakili rakyat tapi tanpa pemilu yang kompetitif. Yang ketiga, demokrasi sosial yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, demokrasi partisipatoris yang mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, demokrasi konsesional yang menekankan kesepakatan antara kelompok masyarakat dan dalam negara majemuk. Yang keenam, demokrasi deliberatif yang mengedepankan musyawarah atau diskusi publik sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir, di Indonesia, kita mengenal sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandasan pada musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai Pancasila. 3. Kekuatan dan kelemahan demokrasi. Demokrasi memiliki banyak kekuatan, antara lain 1. Memberi ruang partisipasi rakyat dalam pemerintahan. 2. Menjamin kebebasan sipil dan politik. 3. Mendorong akuntabilitas dan transparansi. Namun, demokrasi juga memiliki kelemahan seperti 1. Potensi munculnya tirani mayoritas dan menyampaikan kelompok minoritas. 2. Rendahnya partisipasi politik bisa menyebabkan golput atau anarkis. 3. Serta ancaman dari kelompok demokrasi yang bisa memungut melalui pemilu. Yang keempat, demokrasi di Indonesia. Sejak kemerdekaan, sistem demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan. Mulai dari demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Kemudian, demokrasi terpimpin oleh era Soekarno. Berlanjut ke demokrasi Pancasila, di mana masa Orde Baru, dan kini kita berada di era reformasi. Pemilu langsung untuk memilih presiden dan kepala daerah adalah salah satu bentuk demokrasi yang sekarang kita jalani. Masyarakat memiliki peran besar dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga soal berpartisipasi, mengawasi, dan memperjuangkan keadilan sosial. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Regina, aku pengen nanya deh, kamu kan udah baca bagian studi kasus di makalah teori demokrasi ya. Di
bagian pilkada NRK, itu maksudnya gimana sih? Memang separah itu ya? Oh itu, iya parah banget. Jadi gini, waktu pilkada NRK tahun 2018 banyak banget praktik politik uang. Orang-orang dikasih uang, sembako, politik dan pilihan. Wah, berarti rakyat jadi memilih bukan karena program yang bagus ya, tapi karena imbalannya. Hasil survei di sana bilang sekitar 84 responden kamu dikasih uang, bahkan 55% dikasih sembako dan lebih dari 50% bilang mereka dipengaruhi oleh janji politik. Itu kan bahaya banget buat demokrasi. Bisa-bisa pemimpin yang terpilih bukan yang paling mampu, tapi yang paling banyak duitnya. Tepat sekali, demokrasi jadi rusak karena suara rakyat dibeli. Harusnya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi kalau kayak gini, jadi dari duit, oleh duit, dan untuk kepentingan sendiri lah. Terus solusinya gimana ya? Masa setiap pemilu harus ada politik uangnya? Ya harus dimulai dari pendidikan politik sih menurut aku. Rakyat harus ngerti bahwa suaranya itu berharga, bukan untuk dijual. Terus penegakan hukum juga harus tegas, karena ada calon yang ketahuan bagi-bagi uang, yang harus didiskualifikasi lah. Kalau politik uang dibiarkan, nanti makin banyak pemimpin yang haus kekuasaan tapi nggak memilih rakyat. Nah betul sekali. Jadi tugas kita sebagai generasi muda bukan cuma untuk ikut nyoblos, tapi juga mengedukasikan masyarakat supaya lebih melek dengan demokrasi. Oke sip, makasih ya udah jelasin. Jadi makin paham soal demokrasi yang sehat dan ancaman dari politik uang. Semoga kita semua bisa jadi pemilih yang cerdas dan bisa jaga demokrasi Indonesia tetap bersih. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.